Pada kesempatan kali ini, kami akan menghadirkan sebuah kisah nyata yang membahas kembalinya tumbal pesugihan. Sungguh ironis jika seorang anak yang merupakan permata hati dan tumpuan masa depan kedua orang tuanya harus diserahkan kepada iblis durjana. Semua dilakukan hanya demi ketamakan akan harta dunia. Anak yang seharusnya dijaga dan dibesarkan justru dipersembahkan kepada makhluk seperti iblis laknat. Berbicara mengenai fenomena pesugihan, ingatan kita tak lepas dari masalah nyawa dan tumbal. Jika ingin kaya mendadak, konon kita harus menukar secara timbal balik dengan setan yang dipuja itu. Setan memberi kita harta, dan kita pun harus memberikan sesuatu menurut keinginan si setan tersebut. Biasanya, inilah yang kemudian disebut sebagai tumbal. Tumbal itu biasanya berupa barang ataupun nyawa. Semuanya tergantung permintaan si iblis. Bahkan tak menutup kemungkinan nyawa si pelaku. Berikut beberapa nyawa keluarganya sekaligus. Memang mengerikan, tetapi demikianlah disinyalir banyak orang yang nekat melakukan kesesatan ini. Bicara tumbal, ada pengalaman luar biasa yang dialami oleh seorang lelaki dari daerah Bogor yang kini telah berusia 50 tahun, sebut saja bernama Madin. Menurut pengakuannya, selama 15 tahun dia hidup tersiksa di alam siluman babi karena ditumbalkan oleh kedua orang tuanya demi meraih kekayaan. Setelah 15 tahun, berkat kuasa ilahi, ia bisa pulang kembali ke keluarganya. Karena itu, terkuaklah aib kedua orang tuanya yang selama ini tak dia ketahui. Tentu saja kepulangannya itu menjadi pembicaraan seluruh kampungnya. Bahkan hingga saat ini pun, masih banyak yang takut bila harus dekat-dekat dengannya, dengan alasan dia pernah mati, atau banyak yang mengatakan dirinya adalah mayat hidup, bahkan tak terkecuali ibu kandungnya sendiri. Saat dia pulang, ayahnya ternyata telah meninggal. Ibu kandungnya itu sangat syok menerima kedatangan Madin yang baginya telah meninggal dunia. Menurut penuturan Madin, kisahnya yang tragis itu dimulai ketika dia masih berusia 15 tahun. Seperti biasa, setiap hari dia menggembalakan 4 ekor kambingnya di tepi hutan karet yang berbatasan langsung dengan sungai Cisadane, tak jauh dari kampungnya. Hal ini memang sudah menjadi pekerjaannya sehari-hari, mengingat orang tuanya sudah tak mampu menyekolahkannya lagi setamat SD karena kemiskinan keluarganya. Hanya 4 ekor kambing inilah satu-satunya yang dimiliki keluarga Madin. Ayahnya hanyalah seorang buruh serabutan yang harus menghidupi ibu serta 4 adiknya yang lain, termasuk dirinya. Hari itu, ketika matahari sudah mulai menuju peraduannya di ujung barat, angin sepoi yang datang dari lembah Cisadane hampir saja memejamkan mata Madin yang sedari tadi duduk di bawah sebatang pohon karet sambil mengawasi kambingnya dari jauh. Namun, rasa kantuknya dikejutkan oleh suara delman. Seseorang tiba-tiba saja telah berdiri tegak di sampingnya. Orang tersebut, dalam bahasa Sunda, mengenalkan dirinya dengan nama Pak Saman. Lelaki berpakaian ala pendekar ini membawa pesan yakni agar Madin bersedia ikut dengannya ke rumahnya atas perintah bapaknya sendiri. "Bapakmu sudah menunggumu di sana. Ia ada di rumah kami," ujar lelaki berkulit gelap tersebut. Seperti dihipnotis, Madin menurut saja. Bahkan dia lupa dengan kambing-kambingnya. Ketika tiba di tempat yang dituju, ternyata rumah orang tersebut sungguh sangat besar, seperti layaknya sebuah istana kecil. Namun begitu tiba di sana, Madin tak melihat ayahnya. "Oh, ternyata bapakmu sudah pulang, nak. Katanya kamu disuruh menunggu di sini sampai bapakmu menjemput," kata lelaki itu sekembalinya dari sebuah ruangan. Madin bingung. Dia mulai curiga. Karena bingung, dia mulai kasak-kusuk bertanya pada orang-orang yang bekerja di rumah itu, yang jumlahnya sangat banyak. Ya, sebuah rumah dengan puluhan bahkan ratusan pembantu adalah sesuatu yang sangat aneh. Tapi tetap tak ada jawaban, sebab orang-orang itu semuanya seperti bisu. Tiap kali ditanya, mereka hanya menggeleng dan memandang dengan hampa. Bahkan Madin melihat mereka hanya bekerja dan bekerja. Sehari, 2 hari, Madin dibiarkan tak mengerjakan apapun seperti orang-orang itu. Namun, menginjak seminggu, dia dikejutkan oleh suara yang menggelegar yang menghardiknya agar bekerja seperti yang lain. "Kamu di sini disuruh bekerja oleh bapakmu, bukan duduk santai dan melamun terus," bentak orang itu sembari menendang bokong Madin dengan kerasnya. Rasa sakit luar biasa akibat tendangan itu membuatnya sangat takut.
Sedangkan orang yang beberapa waktu lalu menjemputnya, tak lagi menampakkan batang hidungnya. Akhirnya, lambat laun Madin mulai merasa bahwa dia telah ditipu orang yang mengaku bernama Pak Saman itu. Karena ketakutan yang teramat sangat, dengan berat hati dan cucuran air mata, Madin terpaksa bekerja keras di tempat itu seolah tanpa henti. Dikatakan tanpa henti sebab seolah tempat itu tak ada pergantian hari, siang maupun malam. Hari-hari kelam itu dia lewati dengan cucuran keringat. Ia berhenti semua bekerja, termasuk Madin di dalamnya, baru berhenti tatkala tiba saatnya makan. Malangnya, makan saja dijatah 2 kali sehari, pagi dan beberapa jam kemudian, entahlah siang atau sore. Kami tak bisa membedakannya saat itu. Ketika ditanya apa saja yang dikerjakannya di tempat itu, Madin menjawab kerja apa saja, mulai dari membangun rumah, mencuci, dan masih banyak lagi termasuk membersihkan kandang babi. Banyak babi berkeliaran di tempat itu. Mereka seolah menjadi tuan bagi kami, kenangnya lagi. Kira-kira sebulan kemudian, Madin baru melihat jika di ruangan lain atau tempat lain ada pemandangan memilukan. Banyak anak-anak kecil, baik laki-laki maupun perempuan, sambil menangis mereka bekerja mengepel lantai. Bahkan anak-anak itu dibiarkan saling cakar-mencakar satu dengan yang lainnya sampai berdarah-darah. Mereka, anak-anak yang masih kecil itu, mengerjakan pekerjaan yang seharusnya dikerjakan oleh orang dewasa. Semoga Allah melaknati iblis terkutuk itu. Ingat Madin dengan mimik menegang menahan amarah akan kenangan yang sangat pahit dan menegangkan itu. Madin saat itu terus bekerja dan bekerja bersama puluhan orang lainnya dari segala umur. Tempat itu benar-benar seperti neraka bagi orang-orang yang belum tentu mengerti mengapa mereka bisa berada di sana. Mereka bekerja untuk siapa, dan apa salah mereka sebenarnya. Berminggu, berbulan, dan hampir 6 bulan Madin bersama orang-orang malang itu terus bekerja. Sekalipun tak pernah mendapatkan makan enak, apalagi digaji. Kita kembali saat Madin hilang ketika menggembala kambingnya beberapa waktu sebelumnya di hutan dekat dengan aliran sungai Cisadane. Ketika itu, berita tak pulangnya Madin ke rumah bersama kambing-kambing gembalanya menjadi kegemparan seluruh warga desa. Kedua orang tua Madin pun ikut panik dan menangis demi mengetahui Madin tak pulang hingga larut malam. Setelah disepakati oleh beberapa pemuka desa, akhirnya rombongan sesepuh desa dibantu beberapa pemuda mencari Madin di tempat biasa dia menggembalakan ternaknya. Memang tak begitu sulit menemukan tempat itu, tapi para penduduk tidak menemukan Madin. Hanya 4 ekor kambingnya saja yang ada di tempat itu. Setelah dijelajahi areal hutan di sekitar tempat itu, nyatanya para penduduk tak menemukan juga jejak Madin. Akhirnya mereka pulang dengan hanya membawa 4 ekor kambing saja. Sesampai di rumah, kedua orang tua Madin hanya mampu menangis dan tak bisa berbuat apa-apa. Namun belakangan diketahui kalau Madin sesungguhnya anak angkat kedua orang tua itu. Dulu mereka tak punya anak sehingga Madin diangkat sebagai anak. Setelah mengangkat Madin sebagai anak, barulah ibu Madin mengandung ketiga anaknya yang lain. Baru keesokan harinya, seorang penderes getah karet mengabarkan penemuan seorang mayat di semak-semak di tengah hutan dengan penuh luka. Mayat itu tak lain adalah Madin. Para penduduk mengira dan diperkuat oleh analisa dokter bahwa Madin tewas karena diserang binatang buas. Hal itu ditandai dengan beberapa luka gigitan binatang dan beberapa helai bulu babi hutan yang masih menempel di kaosnya. Berita kematian Madin makin membuat gempar desa, bahkan ibunya beberapa kali jatuh pingsan. Entah pura-pura pingsan atau memang dia menyesal karena telah melakukan semua itu demi kekayaan. Yang pasti, saat itu juga jenazah Madin langsung dikuburkan. Selama waktu berjalan, kematian Madin sedikit demi sedikit mulai hilang dari ingatan seluruh warga desa. Setelah 15 tahun sejak kematian Madin, warga desa pun benar-benar lupa dengan kisah tragis seorang anak rajin itu. Bahkan saat ayahnya meninggal, kabar tentang Madin sudah dilupakan orang. Beberapa hari setelah ayahnya meninggal, kegemparan luar biasa kembali terjadi di desa itu. Tiba-tiba muncul seorang lelaki setengah baya yang mengaku bernama Madin. Anak yang dikabarkan meninggal dunia 15 tahun lalu akibat diseruduk babi hutan. Tak ada yang percaya jika dia benar-benar Madin yang sudah mati. Namun, sejumlah warga desa yang menjadi saksi peristiwa 15 tahun silam itu mulai percaya.
Hal itu ditandai dengan beberapa tanda. Di antaranya kaos yang dipakai Madin ketika hilang dulu, walaupun sudah hampir hancur dan terasa kesempitan. Begitu juga celananya, walau sudah compang-camping, namun masih dikenakan oleh Madin. Akhirnya sebagian penduduk percaya jika itu benar-benar Madin. Acara selamatan pun digelar, dan dari sinilah awal kisah ini meluncur dari mulut Madin sendiri. Walau begitu, tak sedikit pula orang yang takut berdekatan dengan Madin, yang dibilang mayat hidup. Mengapa hal itu bisa terjadi? Dan siapakah yang mati itu? Saat Madin masih berada di alam siluman babi, yang menurutnya hanya 6 bulan itu, padahal yang sesungguhnya sudah selama 15 tahun, tiba-tiba ada kegaduhan di istana babi. Rumah besar di istana itu tiba-tiba bergetar hebat seperti gempa. Orang-orang berlarian menyelamatkan diri, termasuk Madin. Dalam pelariannya di antara guncangan tanah, telinganya mendengar sebuah lagu yang pernah didengarnya walau dia sudah sangat lupa. Ketika dia mendengarkan dengan seksama, makin baru ingat jika lagu itu ternyata suara azan, pertanda ajakan sholat. Dalam kepanikannya, ia mengikuti suara dan menirukan azan itu dengan linangan air mata. Bumi makin bergoncang hebat, tanah di sekelilingnya seperti beterbangan ditiup topan. Tiba-tiba terdengar gemuruh seperti topan menerjang yang meluluh lantakan tempat itu, hingga Madin jatuh dalam kegelapan. Di saat kesadarannya kembali, ia sudah berada di tengah hutan, dan tak jauh darinya, ia menemui orang tua bersorban yang ternyata orang inilah yang mengumandangkan azan. Begitu selesai, Madin segera merangkak dan memanggil orang tua bersorban itu. Orang tua tersebut tampak kaget dan bingung, seperti halnya Madin. Menurut penuturan orang tua itu, ia mencari seorang bocah perempuan yang konon diculik oleh makhluk halus di hutan karet ini, tapi yang muncul justru Madin. Namun, orang tua bijak tersebut mulai menangkap arti semua ini. Dengan menyebut kebesaran Allah, Madin diantar ke tepi hutan dan disuruh pulang. Siapakah gerangan orang tua ini? Ternyata orang tua tersebut adalah Haji Sapri, warga desa jauh yang dimintai tolong oleh keluarga bocah perempuan yang hilang itu untuk menemukan putrinya yang hilang secara misterius. Dengan kelebihan yang dimiliki serta karomah yang ada pada Haji Sapri, dia memastikan jika bocah perempuan itu hilang di sekitar tempat ini, maka di tempat munculnya Madin, yakin di tengah hutan karet inilah, Haji Sapri berdoa serta mengumandangkan azan. Namun, tanpa diduga, dia justru menemukan Madin, padahal tujuan semula Pak Haji mencari bocah perempuan itu. Ini adalah sebuah mukjizat Allah bagi umatnya yang beriman, dan Haji Sapri adalah salah satu umatnya yang diberi karomah. Cetus Madin mengenang Haji Sapri yang telah meninggal beberapa waktu silam. Bukan itu saja, belakangan ternyata atas kuasa Allah pula bocah itu pun diketemukan lewat Haji Sapri. Bocah itu ternyata dibawa makhluk halus di tepi hutan dekat dengan jalan raya, tepatnya di dekat pohon tembesi. Dan Madin pun baru mengetahui jika kematiannya adalah karena ditumbalkan oleh orang yang silau akan dunia. Ternyata orang tua angkatnya memuja siluman babi demi kekayaan. Setelah mendengar kisah yang penuh dengan misteri dan ketegangan ini, ada satu hal yang bisa kita renungkan. Betapa berharganya nyawa dan betapa besarnya kuasa Tuhan. Madin adalah bukti nyata bahwa sebesar apapun tipu daya manusia atau siluman, keadilan ilahi tetap akan menang. Kisahnya mengingatkan kita untuk tidak tergoda oleh keserakahan yang dapat menjerumuskan kita ke dalam jalan yang salah. Tidak ada harta yang sebanding dengan nyawa, apalagi dengan iman kita. Semoga cerita ini menjadi pelajaran bagi kita semua untuk selalu menjaga keimanan dan menjauhi segala bentuk kesyirikan. Terima kasih telah menyaksikan, dan ingatlah, jangan pernah tukar iman Anda demi harta dunia. Terima kasih telah menyimak, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk cerita-cerita menarik lainnya.